Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang tumbukan bola dengan lantai. Jika bola dijatuhkan dari ketinggian H0 di atas lantai horizontal seperti yang ditunjukkan pada gambar, maka bola akan menumbuk lantai dengan kecepatan V0 ya. Dan besarnya V0 ini adalah akar 2G kali H0. Rumus ini kita peroleh dengan menerapkan rumus GLBB, yaitu V kuadrat sama dengan U kuadrat plus 2GH. Dengan U ini adalah kecepatan awal bola ketika dilepaskan dari ketinggian awal H0 yang nilainya sama dengan 0, jadi U sama dengan 0 atau jatuh bebas. Nah, sebelum menumbuk lantai kecepatannya V0, dan setelah menumbuk lantai pertama kali kecepatan bola ini adalah V1. Dan ketika bola menumbuk lantai kedua kali kecepatannya V1. Dan setelah bola menumbuk lantai kedua kalinya kecepatan bola itu V2. Dengan V1-nya adalah akar 2G kali H1, yaitu kecepatan bola setelah menumbuk lantai pertama kali. Karena koefisien restitusi E itu adalah perbandingan kecepatan setelah tumbukan dan kecepatan sebelum tumbukan, maka kita bisa tuliskan E sama dengan V1 per V0 atau sama dengan akar H1 per H0, atau E sama dengan akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2, seterusnya sampai akar Hn plus 1 per Hn jika ada N kali tumbukan. Dari hubungan E sama dengan V1 per V0, maka kita bisa tuliskan V1 sama dengan E kali V0 atau E kali akar 2GH. Maka kecepatan bola setelah pantulan ke N dapat kita tuliskan Vn sama dengan E pangkat N kali V0. Dan ketinggian pantulan bola setelah menumbuk lantai pertama kali itu adalah H1 sama dengan V1 kuadrat per 2G atau sama dengan E kuadrat kali H0, sehingga ketinggian setelah menumbuk lantai ke N kali ya, itu adalah Hn sama dengan Vn kuadrat per 2G sama dengan E pangkat 2N kali H0. Total jarak yang ditempuh bola sebelum berhenti memantul adalah H, dengan H sama dengan H0 plus 2H1 plus 2H2 plus 2H3 dan seterusnya, atau sama dengan H0 plus 2E pangkat 2 kali H0 plus 2E pangkat 4 kali H0 plus 2E pangkat 6 kali H0 dan seterusnya, atau H sama dengan H0 kali 1 plus 2E pangkat 2 kali 1 tambah E pangkat 2 tambah E pangkat 4 tambah E pangkat 6 dan seterusnya, atau H0 kali 1 plus 2E pangkat 2 kali 1 per 1 min E pangkat 2. Ini karena hubungan 1 plus E pangkat 2 plus E pangkat 4 dan seterusnya itu dapat kita tuliskan sebagai 1 per 1 min E pangkat 2. Jadi H sama dengan H0 kali 1 plus E pangkat 2 bagi 1 min E pangkat 2. Total waktu yang dibutuhkan bola untuk berhenti memantul adalah T. Dengan T adalah T0 plus 2T1 plus 2T2 plus 2T3 plus seterusnya, atau sama dengan akar 2H0 per G plus 2 akar 2H1 per G plus 2 akar 2H2 per G dan seterusnya, atau T sama dengan 2H0 per G kali 1 plus 2E plus 2E pangkat 2 dan seterusnya. Ini karena H1 sama dengan E pangkat 2H0 atau H2 sama dengan E pangkat 4 H0 ya. Sehingga T sama dengan akar 2H0 per G kali
1 tambah 2E kali 1 plus E pangkat 2 plus E pangkat 3 dan seterusnya. Atau kita tuliskan sebagai akar 2H0 per G kali 1 plus 2 kali E kali 1 per 1 min E. Karena hubungan 1 plus E pangkat 2 plus E pangkat 3 ini sama dengan 1 per 1 min E. Maka T sama dengan akar 2H0 per G kali 1 plus E per 1 min E. Oke, kita masuk pada bagian pembahasan contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah bola tenis dilepas dari ketinggian tertentu. Pada pemantulan pertama dapat dicapai ketinggian 50 cm dan pada pemantulan kedua 12,5 cm. Tinggi bola tenis mula-mula adalah, pemantulan bola tenis dapat kita gambarkan ini dari H0, dilepaskan dari ketinggian H0, kemudian memantul naik pertama kali dengan ketinggian H1, kedua kali naik dengan ketinggian H2, dan seterusnya sampai berhenti. Di soal diketahui H1-nya sama dengan 50 cm, H2-nya sama dengan 12,5 cm. Kita gunakan rumus koefisien restitusi, yaitu E sama dengan akar dari H1 per H0 sama dengan akar dari H2 per H1 dan seterusnya, sehingga kita masukkan nilai yang diketahui, yaitu akar dari H1 nya 50 cm bagi H0 sama dengan akar dari 12,5 cm bagi 50 cm. Ini sama dengan 50 bagi H0 sama dengan 12,5 bagi 50. Ini kita coret, kita dapat 4, maka H0 nya sama dengan 4 kali 50, itu sama dengan 200 cm. Hingga tinggi bola tenis mula-mula dalam meter adalah 2 meter ya. Jadi jawabannya C. Kita lihat soal yang kedua. Benda yang jatuh dari ketinggian 20 meter menumbuk lantai yang keras. Jika kehilangan energi 20% akibat tumbukan, maka koefisien restitusinya adalah, pada soal ini diketahui H0-nya sama dengan 20 meter ya. Karena bola kehilangan energi 20% akibat tumbukan, maka sisa 80% energi yang dimiliki bola atau dimiliki benda ya setelah tumbukan. Sisa 80% energi yang dimiliki benda setelah tumbukan. Karena energi sebanding dengan ketinggian ya. Karena energi sebanding dengan ketinggian, maka bola naik 80% dari tinggi awal ya. Tinggi awal. Atau H1-nya sama dengan 80% dari 20 meter, sama dengan 16 meter. Sehingga E-nya sama dengan akar dari H1 per H0, atau sama dengan akar dari 16 per 20, atau sekitar 0,89 ya. Jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Bola karet dijatuhkan dari ketinggian 5 meter di planet yang percepatan gravitasinya tidak diketahui. Bola memantul naik ke ketinggian 1,8 meter. Bola kehilangan kecepatan saat memantul dengan perbandingan. Oke, pada soal ini diketahui H0-nya sama dengan 5 meter
dan H1 nya sama dengan 1,8 meter. Berarti kita dapatkan V0 nya sama dengan, atau kecepatan sebelum mengenai atau menumbuk lantai itu akar 2 kali G kali H0. Sedangkan setelah menumbuk lantai, V nya sama dengan akar 2 kali G kali H1. Sehingga kita dapatkan V1 banding V0 sama dengan akar 2G H1 per akar 2G H0 ya. Itu sama dengan akar H1 per akar H0. Sehingga V1 per V0 sama dengan akar dari 1,8 bagi 5 atau sama dengan akar dari 9 per 25. Jadi V1 per V2 sama dengan 3 per 5 ya. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah bola tenis dilepaskan dari ketinggian 1 meter. Setelah menumbuk lantai, bola memantul naik sampai 0,8 meter. Tentukan A, jarak total yang ditempuh bola sebelum berhenti memantul, dan B, total waktu yang dibutuhkan bola sebelum berhenti memantul. Pada soal ini diketahui H0 nya sama dengan 1 meter, sedangkan H1 nya sama dengan 0,8 meter. Maka koefisien restitusinya sama dengan akar H1 per H0, berarti sama dengan akar 0,8 bagi 1 sama dengan akar 0,8. Sedangkan untuk pertanyaan A, jarak total yang ditempuh bola sebelum berhenti memantul, berarti H itu sama dengan H0 kali 1 plus E pangkat 2 per 1 min E pangkat 2. Berarti sama dengan 1 meter kali 1 plus akar 0,8 kuadrat bagi 1 min akar 0,8 kuadrat. Ini jadi H nya sama dengan 1 meter kali 1,8 dibagi 0,2. Jadi sama dengan sekitar 9 meter ya, 9 meter. Sedangkan untuk pertanyaan B, total waktu yang dibutuhkan bola sebelum berhenti memantul, berarti T sama dengan 1 plus E bagi 1 min E kali akar 2 H0 per G. Itu sama dengan 1 plus akar 0,8 bagi 1 min akar 0,8 kali akar dari 2 kali 1 meter bagi 10 ya. Maka T nya sama dengan sekitar 8 detik. Oke, kita lihat soal yang kelima. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan menumpuk lantai pertama kali dengan kecepatan V0. Jika koefisien restitusi tumpukan bola dan lantai adalah E, buktikan bahwa kecepatan bola setelah pantulan ke N adalah Vn sama dengan E pangkat N kali V0. Jadi, ketika bola dijatuhkan dari ketinggian H0, ya, ketinggian H0, dan memantul pertama kali naik dan seterusnya sampai berhenti. Sebelum menumbuk lantai, bola memiliki kecepatan V0 dan setelah menumbuk lantai kecepatannya V1. Karena koefisien restitusi itu sama dengan kecepatan bola setelah menumbuk lantai ya, setelah tumpukan dibagi kecepatan sebelum tumbukan,
Maka untuk kasus ini kita bisa tuliskan E sama dengan V1 per V0. Hubungan ini dapat kita tuliskan lagi menjadi jika E pangkat N, maka saya bisa tuliskan menjadi V1 per V0 kali V2 per V1 kali V3 per V2 dikali V4 per V3 dan seterusnya kali Vn per Vn-1. Berarti ini kita bisa coret V1 nya, V2 nya juga coret, V3 nya coret, V4 juga coret sampai dan Vn-1, sehingga kita dapatkan E pangkat N sama dengan V pangkat N per V0 ya, V pangkat N per V0, sehingga Vn nya sama dengan E pangkat N kali V0. Jadi kita dapat buktikan bahwa kecepatan bola setelah pantulan ke N adalah Vn sama dengan E pangkat N kali V0.